Olahraga bela diri pencaksilat adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Karena pencaksilat lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, maka perkembangannya dipengaruhi oleh watak, selera dan bakat masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Selain keadaan masyarakat dan sifatnya, faktor alam juga dapat mempengaruhi perkembangan pencaksilat itu sendiri, misalnya keadaan tempat, iklim dan sosial. Pencaksilat sendiri awalnya terinspirasi dari sebuah keterampilan suku asli tanah air pada saat berburu dan berperang. Para suku asli tanah air dahulu menciptakan banyak gerakan yang secara langsung terinspirasi dari gerakan para binatang untuk dapat bertahan hidup di hutan. Namun, perkembangan pencaksilat melahirkan banyak variasi gerakan, mulai seperti pukulan, tendangan, bahkan juga kuncian. Pencaksilat adalah bela diri yang menggunakan akal sepenuhnya. Akal yang dimiliki manusia lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Pencaksilat merupakan sebuah kesenian bela diri yang sudah dikenal oleh masyarakat Asia Tenggara mulai dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand dan Filipina. Di Indonesia sendiri istilah pencak banyak dipergunakan di daerah Jawa, sedangkan silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya dan Kalimantan. Tersebarnya tokoh pencak silat di banyak daerah membuat beberapa di antara mereka berkumpul dan bermusyawarah. Dan pada 18 Mei 1948, para tokoh tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang bernama Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, IPSI. Kemudian organisasi tersebut berganti nama menjadi Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI. Dengan demikian, IPSI merupakan organisasi pencaksilat tertua di dunia. Kemudian pada tahun 1980, pesilat dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura berkumpul dan bersepakat atas berdirinya Persatuan Pencaksilat Antarbangsa, Persilat. Alhasil, keempat negara tersebut didaulat menjadi pendiri Persilat. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga terdapat organisasi pencaksilat. Persekutuan Silat Singapura, Persis, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia, Pesaka, dan Persekutuan Silat Brunei Darussalam. Kini sudah mulai lahir perguruan silat di Eropa dan Amerika. Tentunya, masing-masing memiliki induk organisasi masing-masing. Pencaksilat mulai dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional, PON, pada tahun 1975. Pada tanggal 13 Desember 2019, UNESCO menetapkan pencaksilat sebagai salah satu Intangible Cultural World Heritage, warisan non-benda dunia. Itulah sejarah singkat mengenai pencaksilat Indonesia. Sekarang kita masuk pada materi teknik dasar dalam pencaksilat. Kuda-kuda pencaksilat merupakan salah satu pertahanan yang penting dalam pencaksilat. Kuda-kuda ini merupakan sikap bertumpu untuk membuat keseimbangan tubuh menjadi lebih baik. Bacalah penjelasan dari masing-masing gerakan kuda-kuda dalam pencaksilat berikut ini.
Pukulan pencak silat merupakan salah satu gerak serangan yang dilakukan menggunakan tangan. Bacalah berbagai jenis pukulan dalam pencak silat berikut. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Setelah kamu mengetahui berbagai gerak pukulan pencak silat, sekarang kamu akan mempelajari berbagai gerak tendangan pencak silat. Simaklah beberapa penjelasan mengenai tendangan pencak silat berikut ini. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence, the volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. Sepintas tendangan ini mirip dengan tendangan lurus, namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Jika tendangan lurus dengan melecutkan tungkai ke depan seperti gerakan menusuk, sedangkan tendangan jejak dilakukan dengan terlebih dahulu mengangkat lutut setinggi mungkin kemudian mendorong tungkai ke depan sasaran. Teknik selanjutnya adalah tangkisan. Tangkisan merupakan upaya untuk menjaga diri dari serangan lawan dengan cara kontak langsung dengan lawan. Berikut adalah beberapa jenis tangkisan yang perlu kalian ketahui, di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Tangkisan dalam, yaitu menangkis serangan dari luar ke dalam. 2. Tangkisan luar, yaitu menangkis serangan dari dalam keluar. 3. Tangkisan atas, ditujukan untuk melindungi kepala, arah tangkisan dari bawah ke atas. Dan yang keempat adalah tangkisan bawah, ditujukan untuk melindungi kaki dan paha, arah tangkisan dari atas ke bawah. Pertandingan pencak silat membutuhkan berbagai peraturan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pesilat. Berbagai peraturan yang harus dipatuhi dalam pencak silat adalah sebagai berikut. 1. Pada golongan remaja, peserta harus berusia sekitar 14 hingga 17 tahun. 2. Pada golongan dewasa, peserta harus berusia sekitar 17 hingga 35 tahun. 3. Peserta harus sesuai penggolongan umur pada hari pertama pertandingan. Dan yang keempat, pertandingan berdasarkan berat badan atlet. Peraturan tanding.
1. Kedua atlet silat harus memenuhi pembelaan, hindaran, elakan dan tangkisan, serangan pada sasaran, tangan dan kaki, menjatuhkan lawan, dan mengunci lawan. 2. Dilakukan dalam 3 babak, tiap babak memiliki durasi 2 menit dan diselingi 1 menit istirahat. 3. Setiap atlet diwajibkan melakukan serangan berpola mulai dari sikap awal, pasangan, hingga koordinasi gerakan dan kembali ke sikap awal. Peraturan nilai 1. Nilai 1 jika elakan atau tangkisan berhasil dan disusul dengan pukulan yang berhasil masuk ke area tubuh lawan. 2. Nilai 2 jika serangan kaki berhasil mengenai lawan. 3. Nilai 3 jika berhasil membuat lawan jatuh. Dan 4. Nilai 4 jika berhasil membuat lawan terkunci. Peraturan menang 1. Atlet disebut menang jika wasit mengangkat tangan atlet dan memilih atlet sebagai pemenang karena skor tinggi. 2. Atlet disebut menang teknik jika lawan tidak bisa melakukan pertandingan lagi akibat keputusan dokter, pelatih atau dari pernyataan dirinya sendiri. 3. Atlet disebut menang mutlak jika lawan mendapatkan serangan yang sah dan tidak dapat bangkit kembali setelah wasit menghitung sampai 10. 4. Atlet disebut menang diskualifikasi jika lawan mendapatkan peringatan ketiga, lawan melakukan pelanggaran berat, lawan melakukan pelanggaran kemudian cedera. 5. Atlet dapat menang karena lawan tidak hadir atau mengundurkan diri. Sebenarnya masih banyak lagi materi dan teknik yang belum kita eksplor. Nah, sudah menjadi tugas kalian untuk menggali lagi materi tentang pencak silat lebih banyak dan lebih dalam lagi. Sekian dan terima kasih.